elektro, itu nanti semua penelitian yang kita lakukan, sebagian besar akan didasarkan kepada keahlian kita. Keahlian kita itu di bidang apa, jadi tolong kalian juga sambil lihat-lihat lagi ya, kalian sudah belajar kuliah apa aja saja selama di teknik elektro, jadi itu biasanya ada kaitannya dengan pengembangan sistem berbasiskan hardware dan software. Nah, kalau misalkan kalian mau mengembangkan sistem atau kalian mau meneliti suatu solusi gitu ya, kalian kalian melihat suatu permasalahan, kemudian kalian uji solusinya satu-satu, itu bagaimana? Bagaimana urutannya? Bagaimana merencanakannya? Bagaimana menjalankannya dari ujung ke ujung dengan benar? Itulah apa yang akan kita pelajari pada kuliah ini, kuliah perencanaan penelitian. Nah, oke, jadi pertama kita pelajari dulu apa itu rancangan penelitian gitu ya. Jadi yang disebut dengan rancangan penelitian itu secara luas adalah semua proses dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Mulai dari kalian persiapan, apa saja yang kalian pelajari, apa saja yang kalian siapkan, dan bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan. Kalau misalkan kita bicara dalam arti sempitnya, yang disebut dengan pelaksanaan itu adalah bagaimana kita mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisa data itu yang kita rencanakan. Kalian mau ngumpulin data dari mana saja, seberapa banyak, bagaimana menampilkannya, kemudian apa kira-kira yang ingin kalian pelajari dari data tersebut, itu yang harus direncanakan. Jangan sampai kalian menjalankan penelitian, kemudian nanti istilahnya kalian tidak tahu apa yang ingin kalian pelajari, sehingga data yang kalian kumpulkan juga ngasal gitu ya. Kemudian nanti dalam memberikan hasil analisis penelitian, jadi tidak nyambung. Itulah kenapa penelitian itu perlu dirancang terlebih dahulu. Inilah kenapa kalian perlu mempelajari kuliah ini agar di dalam melaksanakan penelitian itu kalian sudah biasa berpikir secara sistematis. Ini ujung pangkalnya dari mana? Gitu. Kalian ingin belajar apa dari penelitian ini? Penelitian ini sudah dilaksanakan dengan benar atau belum? Itu kalian harus ada acuannya. Acuannya itu adalah rancangan penelitian ini. Itulah manfaat dari rancangan penelitian ya. Kalian bisa menjadikan rancangan penelitian ini sebagai suatu kerangka operasional, kerangka dalam menjalankan penelitian kalian atau blueprint. Kalau misalkan kalian bingung, baca lagi rancangan penelitiannya bagaimana. Kemudian kalian juga bisa menegaskan intensitas atau kedalaman dan ekstensitas atau keluasan. Sedalam apa, seluas apa, variabel apa saja, lingkup penelitiannya segimana, permasalahan apa yang ingin diselesaikan. Itu yang kalian tegaskan pada tahap rancangan penelitian ini. Tentu saja kemampuan kalian di dalam melakukan estimasi atau perkiraan atau prediksi, apa kesulitan yang akan kalian hadapi, dan bagaimana cara mengatasinya itu sudah harus diuji dari tahapan ini. Disitulah kalian juga bisa melihat atau mengukur keterbatasan hasil kalian nanti seperti apa. Tentu saja, ketika kalian menjalankan penelitian, kalian harus tahu batasan-batasannya terlebih dahulu. Batasan waktu, batasan tenaga, batasan pengetahuan, batasan alat, batasan biaya bahkan. Itu yang harus kalian pertimbangkan. Karena itulah dalam tahapan rancangan penelitian ini salah satu istilahnya tahapan yang paling penting adalah untuk menetapkan lingkup permasalahan. Nah, ini ya. Kita mulai dari ini istilahnya kita bisa lihat di sini kita pisahkan jadi dua. Yang kuning ke bawah ini itu adalah ketika penelitiannya sudah berjalan. Yang hijau dari atas ini, nah bagian atas ini adalah kita merancang penelitiannya. Sebelum penelitian itu berjalan, jadi gini ya, anggaplah kita mengacu kepada pelaksanaan tugas akhir di lingkungan teknik elektro Universitas Muhammadiyah Bandung. Ketika kalian melakukan penelitian untuk tugas akhir atau skripsi, maka kalian diberi waktu 1 tahun. 1 tahun itu apa saja yang kalian lakukan? Ini, dari atas sampai bawah. Yang hijau-hijau di atas ini, itu kalian lakukan 6 bulan pertama. Itu yang kita jalani pada kuliah pra-tugas akhir pada semester ke-7. Ini kalian tetapkan bersama dengan calon dosen pembimbing kalian. Kalian harus diskusi dengan dosen pembimbing gitu ya. Dengan calon gitu, belum ditetapkan. Tapi istilahnya dia yang sudah punya arahan. Kalian tertarik mengerjakan apa? Kalian ingin mengerjakan apa dengan siapa? Itu yang kalian dalami. Masalah apa yang ingin kalian selesaikan? Berapa lama kalian mengerjakan? Bagaimana kalian mencapai tujuan penelitian?
Kira-kira butuh teknologi atau pengetahuan atau pengalaman apa saja? Kalian punya nggak? Kalian paham nggak? Kalian harus baca-baca pustaka apa saja? Kalian harus mengacu pada jurnal apa? Judulnya disetujui atau tidak? Itu yang kalian bicarakan dengan dosen pembimbing kalian di awal penelitian. Itulah kenapa rancangan penelitian itu diperlukan gitu ya. Bukan berarti semua yang kalian rancang, semua yang kalian susun itu langsung disetujui atau langsung dianggap baik dan kalian bisa menjalankan penelitian kalian sesuai dengan rancangan awal kalian. Tidak. Yang namanya penelitian itu selalu melalui proses iterasi. Iterasi dengan rekan sejawat, iterasi dengan pembimbing, iterasi dengan supervisor gitu ya, pengawas. Karena kadang-kadang apa yang ada di pikiran kita dengan pikiran orang lain itu beda. Nggak masalah, sering kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian mendapatkan kritik, saran untuk revisi, diterima saja. Karena memang kalian masih belajar. Bukan berarti yang memberikan revisi kepada kalian udah lebih jago. Atau istilahnya ya, well, pasti benar, bukan berarti pasti benar gitu ya. Cuman memang mungkin ada lebih pengalaman atau ada sudut pandang yang berbeda. Nah, kita di lingkungan akademik selalu mengencourage atau mendukung adanya perbedaan pendapat, selama itu bisa diselesaikan secara akademik juga. Tidak ada ceritanya kita berkeras, bersitegang, memaksa gitu ya, harus pakai metode ini. Kenapa? Ya karena saya mau begitu, nggak bisa. Baik itu dosen maupun mahasiswa atau siapapun. Di lingkungan akademik, kita pandang semuanya setara. Meskipun tetap saja kita harus saling menghargai satu sama lain ya. Di lingkungan akademik, setiap argumen yang diberikan harus ada dasar akademiknya. Papernya apa? Dasarnya apa? Kita tidak bisa bilang, oh di YouTube ada, atau oh di internet ada. Tidak semua yang ada di YouTube dan internet itu benar. Bahkan mungkin tidak bisa diklarifikasi kebenarannya eh, secara akademik. Bagaimana cara kita memberikan argumen secara akademik? Nah, studi pustaka kalian harus kuat. Oh ini dari paper ini Pak, oh ini dari jurnal ini Pak. Itulah kenapa tahapan studi pustaka itu penting. Setiap kali kita memberikan argumen, harus didasari dengan hasil penelitian orang lain. Ingat apa yang sudah saya sampaikan di awal perkuliahan, ilmu pengetahuan bisa maju karena kita selalu mengacu kepada hasil-hasil penelitian sebelumnya. Itu yang perlu kalian camkan, itu yang perlu kalian selalu ingat bahwa setiap pernyataan, setiap argumen, setiap dasar untuk mendasari penelitian kita atau bahkan dalam menentukan analisis kita atau menentukan hasil kesimpulan kita harus selalu didasarkan pada hasil penelitian-penelitian yang lain. Tujuannya apa? Ya itu tujuannya agar apa yang kita lakukan dalam hal penelitian ini bisa berkontribusi kepada keilmuan kita secara luas. Kalau misalkan kita hanya mengerjakan penelitian suka-suka kita gitu ya, tidak ada dasar pustaka dan yang lain-lain itu nanti anggapannya kita seperti menyelesaikan tugas kuliah saja atau tugas praktikum bahkan. Suatu penelitian yang baik selalu kuat dari studi pustakanya. Dalam mencantumkan referensi, dalam melakukan sitasi, itu selalu baik, selalu bagus, selalu dirapikan. Kenapa? Karena ya nanti akan saya terangkan lebih lanjut lah dari tahapan studi pustaka. Tapi intinya, studi pustaka itu penting. Bahkan dari pustaka yang kita cantumkan dalam penelitian kita, bisa dilihat sejauh mana keseriusan kita dalam melakukan penelitian. Nanti akan saya terangkan lebih lanjut di dalam bagian studi pustaka. Kalau nggak salah pertemuan berapa itu ya? Mungkin kelima. Nah, oke. Kalau misalkan studi pustaka kita sudah bagus, maka kita harus merumuskan hipotesis. Kalau di teknik elektro, mungkin kita tidak akan terlalu banyak berurusan dengan hipotesis. Nanti kita bisa bicara. Karena biasanya yang kita lakukan adalah mengembangkan suatu sistem, melakukan suatu eksperimen. Kalau misalkan kita ada hipotesis, nah biasanya yang menggunakan hipotesis itu adalah penelitian di bidang ilmu sosial. Waktu saya mengerjakan tugas akhir dulu, tidak ada hipotesis gitu ya. Langsung dari tujuan penelitian, kita memilih metode penelitian. Dari situ kita menentukan variabel, menentukan sumber data. Nah, ini kita akan bicarakan lagi pada beberapa pertemuan yang akan datang. Dan setelah itu, setelah mendapat persetujuan, barulah penelitian kita berjalan. Apa saja yang kita lakukan selama penelitian kita? Ya, menentukan dan menyusun instrumen, mengembangkan alat, memasang, mencoba mengembangkan sesuai spesifikasi,
menguji gitu ya. Setelah bisa diuji kita kumpulkan datanya, bisa tidak bekerja secara maksimal. Kita analisis bagaimana sikap sistem kita atau bagaimana perilaku sistem kita dalam bekerja. Baru setelah itu kita tarik kesimpulan dan di akhir penelitian kita menulis suatu laporan atau suatu karya ilmiah. Oke, dari urutan pelaksanaan penelitian, mulai dari tahapan perencanaan sampai tahap pelaksanaan, ini ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Atau dari tadi saya ngomong nggak jelas mungkin? Novian, Dani, Yusuf, ada yang mau ditanyakan? Halo? Belum ada, Pak. Belum ada? Cukup jelas? Ada, Pak. Ya, jelas, Pak. Oke, baik. Saya lanjutkan. Nah, apa saja yang kita lakukan pada tahapan perencanaan? Ini ya, nih yang hijau-hijau di atas ini. Yang pertama kita menentukan judul, kemudian membahas latar belakang, kemudian melakukan perumusan masalah, menentukan tujuan dan manfaat. Nah, itu di bab 1. Jangan lupa nanti untuk UAS, ya dari UTS saja, kita sudah mulai coba mencoba menyusun semacam proposal tugas akhir sederhana. Tidak harus kalian kerjakan sampai skripsi, tapi minimal kalian sudah ada bayangan bagaimana suatu proposal penelitian itu disusun. Isi bab 1 itu ini, mulai judul, latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat. Setelah itu kita kembangkan studi pustakanya, itu nanti hasilnya kalian masukkan di bab 2. Kemudian setelah itu, nah hipotesis ini harusnya masuk ke bab 1. Kemudian setelah itu kalian tentukan metodologi penelitiannya. Nah, yang di bawah ini masuk ke bab 3. Bagaimana kalian melakukan penelitian, kalian lakukan berapa lama, tahapan-tahapannya apa saja, apa yang kalian cari. Ini masuk ke bab 3. Kurang lebih ini ada di 1 semester pertama ketika kalian kuliah pratugas akhir. Ini yang sudah harus disusun berkolaborasi atau koordinasi dengan calon dosen pembimbing kalian. Topik apa yang mau kalian kerjakan? Masalah apa yang mau kalian selesaikan? Sejauh apa ini solusinya bisa menyelesaikan masalah tersebut? Batasannya apa saja? Dasarnya apa saja? Nah, itu yang kalian lakukan pada tahapan perencanaan penelitian. Nah, ini setelah kalian selesai, setelah kalian disetujui, setelah kalian melakukan sidang proposal, maka setelah itu kalian laksanakan penelitiannya. Mulai dari melakukan eksperimen, kemudian kalian ukur, kalian kembangkan alatnya, kalian analisis, kalian tarik kesimpulan. Jalan nggak nih alatnya? Tercapai nggak nih tujuannya? Bisa menyelesaikan permasalahan atau enggak? Misalkan masalah membersihkan kotoran sapi. Kotoran sapinya sebelumnya butuh waktu berapa lama buat diberesin mungkin, atau mungkin kotoran sapinya biasanya dibuang sembarangan nggak jadi apa-apa gitu. Setelah pakai sistem kita, beresin kotoran sapinya jadi lebih gimana? Lebih cepat nggak? Lebih bersih nggak? Gimana cara mengukurnya? Nah, itu yang perlu kalian rencanakan dalam tahapan perencanaan. Sehingga ketika waktunya pelaksanaan penelitian tiba, ya sudah kalian cuma tinggal menjalankan apa yang sudah kalian rencanakan. Oke, kita mulai dari pembahasan satu-satu ya. Untuk komponen-komponen dari rancangan penelitian. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang itu kita seperti mendongeng, kita seperti bercerita. Kita seperti memberikan sudut pandang tertentu kepada pembaca atau kepada penguji atau kepada peneliti-peneliti lain tentang mengapa perlunya kita mengembangkan atau melakukan penelitian ini. Urgensi. Penting nggak sih penelitian kita? Ada masalah apa yang perlu diselesaikan oleh penelitian kita? Nah, itu kita bercerita lewat tahapan latar belakang. Gitu. Dari latar belakang yang baik, maka cara pandang dari pembaca hasil penelitian kita itu bisa disamakan. Tidak bisa tiba-tiba serta-merta kalian bilang penelitian saya penting loh. Nah, dasarnya apa? Itulah di mana kalian harus menyusun latar belakang yang baik. Suatu latar belakang yang baik selalu bentuknya seperti corong, ya seperti corong ya, kerucut terbalik.
Mulai dari yang luas, mengerucut sampai kepada permasalahan yang ingin kita selesaikan. Misalkan kita ingin bikin solusi membersihkan kotoran sapi. Dari awal kita jangan bicara masalah kotoran sapi dulu. Kita mulai berangkat dari peternakan, potensi peternakan, produk sampingan berupa kotoran sapi. Kotoran sapi selama ini belum dioptimalkan dan juga belum dikelola dengan baik. Nah, dan itu sudah menjadi masalah. Karena itu mari kita selesaikan masalah kotoran sapi dengan solusi kita. Nah, seperti itu cara berceritanya. Dari peternakan dulu. Ada berapa peternakan di Indonesia? Ada berapa peternakan di Jawa Barat atau di daerah Bandung, Kabupaten Bandung mungkin, atau Bandung Raya, seperti itu. Tentu saja setiap kali kalian membuat pernyataan, itu harus ada pendukungnya. Pendukungnya bisa dari koran, dari artikel, nggak apa-apa. Kalau latar belakang memang biasanya sifatnya umum gitu ya. Tapi juga bisa dari yang sudah sifatnya ilmiah. Coba kalian cari paper tentang pertanian atau smart farming gitu. Mereka cerita apa? Coba baca-baca dari situ sudut pandangnya bagaimana. Bagaimana mereka membawa pembaca hasil penelitian mereka mengakui bahwa oh ya memang ada masalah pada sektor peternakan misalkan seperti itu. Itu yang perlu kalian bayangkan ketika kalian menyusun suatu latar belakang. Bercerita mulai dari yang luas mengerucut sampai yang khusus. Jadi kalau misalkan kalian ingin bikin suatu solusi terkait apa smart farming, misalkan pengelolaan kotoran sapi, dari awal jangan cerita kotoran sapi. Cerita dulu tentang peternakan, cerita dulu tentang potensi kotoran sapi. Baru dibawa ke masalah yang dihadapi adalah kotoran sapi sekarang. Kan alurnya enak gitu. Kayak kalian kayak mau minta uang saku gitu ke ibu atau minta belikan jaket baru mungkin ke ibu. Jangan tiba-tiba nodong ya, Bu, minta jaket baru. Waduh, ya nggak bisa gitu ya. Biasanya kita harus kasih cerita dulu. Bu, akhir-akhir ini udaranya nggak baik ya, banyak orang sakit juga. Kalau misalkan saya sering sepeda motoran keluar, saya kena angin loh, sering kena angin. Jaket saya udah bolong, jadi angin sering masuk. Berarti saya potensi ini dong, saya potensi sakit. Nanti kalau saya sakit nggak bisa bantu ibu lagi. Nah, itu masalah kan. Dari situ baru kita berikan proposalnya. Gimana kalau ibu nyumbang deh, atau saya minta uang sedikit, uangnya sisanya dari uang saya sendiri buat beli jaket baru. Nah, itu caranya. Mau sama siapapun ya nanti kalau kalian sudah punya istri gitu ya. Misalkan kalian mau beli motor baru, biasakan memberikan latar belakang yang baik. Cara kita menyampaikan sesuatu itu bisa menentukan hasil yang kita peroleh. Oke, sampai latar belakang ada yang mau ditanyain nggak? Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk latar belakang? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya? Baik, oke, selanjutnya memilih masalah. Dari latar belakang itu kita bisa merumuskan masalah yang ingin kita selesaikan. Coba di dalam latar belakang itu kalian tulis, ada masalah apa sih sebenarnya? Misalkan ada tantangan, halangan, rintangan gitu ya. Kalau misalkan ada kesulitan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Kemudian ada juga gap antar fenomena. Gap itu kesenjangan gitu. Kesenjangan apa ya? Misalkan harusnya, nah kita bicara harusnya nih. Harusnya penduduk usia produktif umur sekian sampai sekian itu bekerja sesuai dengan keahlian masing-masing. Tapi ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya ada pandemi mungkin. Masalahnya ada pandemi, jadi mereka tidak apa banyak sekali yang sebenarnya kena PHK dan lapangan kerja itu jadi sedikit. Nah, harusnya ada lapangan kerja, ternyata sekarang nggak ada kerja, ada gap di situ, ada kesenjangan. Solusinya apa ya? Sudah, solusinya adalah kami menawarkan misalkan ya suatu platform untuk pencari kerja freelancer, mungkin seperti itu, untuk menyelesaikan masalah yang ada. Sama kayak misalkan kita bicara kotoran sapi tadi, membersihkan apa kotoran sapi itu harusnya dikelola dengan baik, karena kotoran sapi memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan gitu. Dan kotoran sapi kalau tidak dibersihkan bisa menjadi sumber penyakit bagi sapi. Kondisinya sekarang di lapangan, kotoran sapi tidak dikelola dengan baik, itu jadi kesenjangan gitu. Dan itu yang menjadi tempat kita mulai mengembangkan alat untuk mendukung pengelolaan kotoran sapi. Nah, seperti itu. Tapi apakah semua masalah itu baik? Oh, belum tentu. Ketika kalian menentukan suatu penelitian, masalahnya itu harus memiliki beberapa ciri berikut. Yang pertama, memiliki nilai penelitian.
ada originalitas. Asli, kalian nggak tiru-tiru gitu ya, nggak plagiasi. Ada hubungan kausalitas. Dengan alat ini nanti bisa menyebabkan, nah ini menyebabkan ya, bisa menyebabkan pengelolaan kotoran sapi dengan jadi lebih baik, nyambung gitu. Kemudian urgent, ada tingkat kepentingannya. Ini yang harus kalian yakinkan. Ini kalau misalkan kita tidak selesaikan masalah ini, akan terjadi permasalahan seperti ini. Nah, itu yang harus bisa kalian lakukan, harus bisa kalian ceritakan di latar belakang. Kemudian dapat diuji, dapat divalidasi. Solusi kalian bukan hanya ide atau bukan hanya konsep, tapi bisa diwujudkan dan bisa diuji apakah memang benar bisa menyelesaikan masalah yang kalian nyatakan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua bersifat visible. Solusi untuk menyelesaikan masalah, misalkan kotoran sapi, ya gampang, buang saja kotoran sapinya ke matahari gitu ya. Ya itu bisa aja gitu. Kalau kalian Superman gitu, kalian bisa terbang ke matahari, lemparin kotoran sapi se-Indonesia ke matahari. Tapi ada nggak Superman di sini? Nggak ada gitu. Harus bikin pesawat luar angkasa dulu kan? Bisa nggak kita bikin masalah pesawat luar angkasa? Belum bisa. Karena itu kita harus melihat, bisa nggak, visible nggak, bisa nggak kita lakukan penelitian tersebut. Kita lihat dulu alat-alat pendukungnya untuk membuat solusi yang kita usulkan, kemudian tempat lokasinya di mana, kemudian lingkungan sekitarnya gimana, kondisinya seperti apa di lapangan. Ya itu yang harus sesuai dengan kualifikasi ilmiah kita. Solusi permasalahannya menggunakan bahan kimia, bla bla bla. Ya bisa sih mungkin, tapi itu tidak sesuai dengan kualifikasi ilmiah kita ya. Kita tidak mempelajari bahan biokimia misalkan seperti itu. Itu lebih ke bioteknologi atau farmasi mungkin. Jadi ya seperti itu. Bisa tidak kita lakukan penelitiannya. Nah, kalau misalkan kalian tugas akhir, itu kalian kerja sendiri atau mungkin satu tim gitu ya bersama dengan teman kalian sesama teknik elektro. Jadi memang solusi dari permasalahan yang kalian usulkan memang harus sangat teknik elektro seperti itu. Harus memiliki nilai ilmiah, bukan cuma hanya sekedar menyelesaikan permasalahan, tapi juga ada pertimbangan ilmiahnya. Pertimbangan ilmiah itu seperti apa? Ya, ada ukurannya, ada rumus-rumusnya, kemudian ada pertimbangan teknisnya, secara sistematik harusnya seperti apa, sistem yang sekarang ini gimana, gimana kita membuat sistem ideal. Kalian sudah belajar sistem kendali? Ucup, Dani, Novian, ada kuliah sistem kendali sama Pak Mulki mungkin? Sudah, Pak. Ya, sudah selesai atau sedang diambil? Semester kemarin, Pak. Semester Sudah. kemarin ya. Nah, jadi apapun yang kalian pelajari selama kuliah sistem kendali itu akan menjadi dasar yang baik untuk merancang suatu sistem berbasis teknik elektro. Karena konsep utama dari sistem kendali adalah kestabilan sistem. Sistem IoT itu semuanya bekerja berdasarkan konsep yang sudah kalian pelajari di kuliah sistem kendali. Bagaimana mewujudkan suatu sistem yang sifatnya stabil, tapi dia jalannya secara otomatis. Ada sensor, ada aktuator, dan ada otaknya. Gimana cara mereka bekerja secara otomatis sehingga sistem itu bisa dijaga tetap stabil. Nah, itulah dasar-dasar ilmiah kita yang tolong jangan dilupakan ketika kita melakukan suatu penelitian di bidang teknik elektro. Dari mana kita dapat sumber masalah yang baik? Baca paper, baca jurnal, baca koran mungkin, bisa lihat artikel. Coba lihat dari sekeliling kalian sendiri. Gitu. Kalau misalkan kemarin ada yang ikut kuliahnya Pak Jaya ya hari Sabtu tentang IoT, coba selalu cari masalah yang bisa diselesaikan itu dari lingkungan kita sendiri. Oke, oke dari latar belakang dan masalah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke studi pendahuluan. Sebelum kita menentukan apakah benar kita akan melakukan suatu penelitian, maka baiknya kita melakukan dahulu studi pendahuluan. Studi pendahuluan itu sebenarnya ngapain? Ya kita konfirmasi dulu ke yang terkena masalah secara langsung mungkin. Benar nggak ini jadi masalah? Masalah secara lebih detailnya itu apa? Selama ini penyelesaiannya sudah seperti apa, sukses atau enggak? Ada nggak kemungkinan kita kembangkan lagi penelitiannya?
Itulah kenapa studi pendahuluan itu perlu dilakukan. Selalu konfirmasi dari permasalahan yang ada kepada orang yang mengalami masalahnya. Teknik elektro itu seperti tukang jahit. Kalau kalian bikin baju buat kalian sendiri pakai, bolehlah kalian ukur badan kalian sendiri. Tapi pada kenyataannya, di lapangan kita selalu membuatkan solusi untuk sektor lain. Dan memang harusnya begitu gitu. Kita memberikan solusi untuk seluruh manusia dari sisi teknik elektronya. Tapi karena satu manusia dengan yang lain masalah yang dihadapi itu berbeda-beda, makanya kita harus konfirmasi dulu. Benar nggak kalian mengalami masalah ini? Kita bisa bantu nggak dengan cara seperti ini? Pernah dicoba nggak ini? Sukses nggak? Ya, kalau misalkan dulu pernah ada solusi, apa saja yang sudah dicoba dan bagaimana tingkat keberhasilan mereka? Itu yang kita konfirmasi. Konfirmasinya bagaimana? Bisa membaca literatur, bisa berkonsultasi dengan orang yang lebih mengerti, bisa langsung mengadakan peninjauan ke tempat penelitian. Jangan takut. Kalian sudah jadi akademisi di bidang teknik elektro. Ini akan jadi santapan sehari-hari bagi kalian. Baca paper, bahasa Inggris, ya nggak masalah. Saya yakin kalian jago bahasa Inggris. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, ada Google Translate, ada Google Scholar. Carilah artikel-artikel bahasa Indonesia, belajar bahasa Inggris. Kalau misalkan kalian sudah melakukan studi pendahuluan, kemudian setelah itu kalian rumuskan masalahnya, apa yang ingin diselesaikan. Tadi kan kalian sudah baca latar belakang. Kalian sudah baca masalah, ada latar belakang, ada masalah yang dihadapi. Kemudian kalian konfirmasi ke baik itu ke lapangan, baca paper ataupun ke narasumber bahwa oke, itu ada masalah di situ. Kalian sudah berhasil melakukan identifikasi masalah. Setelah identifikasi masalah dilakukan, kalian pilih masalah mana yang mau kalian selesaikan. Karena untuk satu fenomena, masalah yang dihadapi itu kadang-kadang macam-macam gitu. Tidak bisa kalian selesaikan semuanya. Baru setelah itu, kalian lakukan rumusan masalah. Rumusan masalah ini bentuknya bisa pertanyaan. Apakah sistem yang dikembangkan bisa menyelesaikan permasalahan misalkan pengaturan atau pengelolaan kotoran sapi, tapi juga bisa diberikan dalam bentuk pernyataan. Misalkan, eh, misalkan sistem sistem kendali berdasarkan Internet of Things dapat meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan kotoran sapi. Itu juga perumusan masalah. Kita ingin membuktikan bahwa sistem IoT yang kita usulkan, yang kita sarankan, misalkan berbasis sensor suhu atau sensor visual gitu ya, kamera misalkan, itu bisa mendeteksi kotoran sapi dengan lebih baik, kemudian bisa menjadi mungkin untuk membersihkan kotoran sapi dengan lebih baik pula gitu. Setelah dideteksi kotoran sapinya langsung diberesin. Wow, kita bikin robot pembersih kotoran sapi, misalkan seperti itu. Itulah bagaimana kita merumuskan masalah. Oke, ada yang mau ditanyakan atau tidak untuk perumusan masalah dan juga yang sebelumnya tadi ya, ini di bagian studi pendahuluan, ada yang mau ditanyakan? Buat yang baru hadir nanti untuk rekaman awalnya silakan nonton di YouTube ya. Baik, Pak. Oke, jadi ada yang mau ditanyakan untuk rumusan masalah, untuk studi pendahuluan. Studi pendahuluan itu penting ya untuk dilakukan, tapi mungkin kadang-kadang bentuknya tidak formal. Kalian ngobrol-ngobrol, kalian catat-catat, itu sudah termasuk studi pendahuluan. Gunanya buat apa? Gunanya ya untuk melakukan konfirmasi, untuk memperkaya wawasan kita gitu. Kadang-kadang kalian usul, Pak, gimana kalau solusinya begini gitu. Mungkin yang kalian tanya sudah lebih paham gitu. Oh, solusi itu sudah pernah ada, ini papernya. Dan dari paper itu bisa dilihat, oh ternyata hasil kesuksesannya begini. Kita bisa nggak tawarkan sesuatu yang baru atau kita bisa nggak tawarkan sesuatu yang lebih baik. Jadi itulah gunanya studi pendahuluan. Untuk memperdalam kualitas penelitian kita, untuk meningkatkan kualitas penelitian kita gitu ya. Untuk mendalami masalah, memperdalam, meningkatkan urgensi dari masalah yang diselesaikan. Jadi itulah gunanya studi pendahuluan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? 5 menit lagi atau 6 menit lagi lebih tepatnya ini akan putus. Nanti link barunya akan saya berikan di
WhatsApp grup ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Satu orang ngomong enggak, saya lanjutin nih kuliahnya. Belum, Pak. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang mungkin ini termasuk salah satu hal yang paling sulit. Bahkan ketika nanti kalian S3, karena saya pernah mengalami masalah ini gitu ya. Saya tidak bisa menetapkan atau merumuskan masalah dengan cukup baik kalau menurut pembimbing saya. Saya harap kalian bisa lebih baik dari saya. Merumuskan masalah itu sangat penting. Kenapa? Karena dari masalah yang ingin kita selesaikan, seluruh isi penelitian itu didasarkan kepada masalah tersebut. Rumusan masalah itu harus berupa pertanyaan atau pernyataan. Dalam rumusan permasalahan tersebut, itu harus jelas masalah apa yang mau diselesaikan dan solusi apa yang ditawarkan. Dari rumusan masalah yang kita tuliskan, itu implikasi adanya data. Dari datalah akan kita tentukan sukses atau tidak kita menyelesaikan masalah tersebut. Dari rumusan masalah itu juga kita bisa membuat hipotesis. Hipotesisnya apa ya? Misalkan ada masalah nih, bagaimana cara kita mengelola kotoran sapi dengan lebih baik dengan dukungan sistem engineering atau sistem Internet of Things atau sistem sensor dan aktuator. Dari situ kita bisa bikin hipotesis. Apa itu hipotesis? Suatu pernyataan bahwa sistem IoT bisa meningkatkan efektivitas dalam mengelola dalam waktu pengelolaan kotoran sapi, misalkan seperti itu ya, sampai 80%. Itu hipotesis. Dan dari situ kita juga menetapkan judul penelitian. Judul penelitiannya apa? Ya, misalkan sistem IoT untuk meningkatkan efektivitas waktu pengelolaan kotoran sapi. Itu judul penelitian kita gitu. Karena itulah rumusan masalah itu adalah dasar dari penelitian. Masalah apa sih yang sebenarnya ingin diselesaikan? Kalau misalkan kemarin waktu kalian ada yang ikut ini nggak seminarnya Kak Anissa? Saya, Pak. Ya. Nah, itu kan apa masalah yang ingin diselesaikannya? Coba kita jawab sama-sama. Ayo, apa nggak? Ada yang tahu nggak apa judul? Nggak usah benar sih, nggak usah persis benar. Tapi apa judul tugas akhirnya Kak Anissa? Ada yang tahu? Yang buat itu Pak, apa hidroponik, Hidroponik. gitu. Benar. Nah, dari sistem hidroponik itu dia mau ngerjain apanya? Sistem pengairannya kan, Sebentar ya, sebentar. kalau nggak salah. Jadi nutrisi buat tanamannya. Salam. Baik. Jadi apa yang dikerjakan oleh hidroponiknya Kak Anissa? Halo? Lupa lagi kalau detailnya Pak. Oke. Tapi yang saya ingat itu buat mengatur nutrisi buat tanamannya ya. Mengatur nutrisi, benar. Jadi memang ada pengaturan nutrisi. Ada pengaturan nutrisi di situ gitu. Masalahnya itu apa? Gitu, dari situ. Masalahnya adalah kesulitan yang dihadapi oleh petani hidroponik di dalam mendeteksi kapan nutrisinya itu habis. Seberapa banyak dia harus memberikan nutrisi. Itu masalah. Dan itu bisa kita otomasi dengan pendekatan sistem kendali. Hipotesisnya apa? Hipotesisnya adalah dengan dukungan sistem kendali, dengan sistem otomatisasi, pengelolaan nutrisi untuk sistem hidroponik itu bisa dilakukan dengan lebih baik. Gimana itu validasinya gitu. Nah, dari rumusan masalah itu soalnya kita juga harus bisa melakukan validasi. Gimana validasinya?
Apakah kita ukur kesehatan tanamannya? Nah, itu sebenarnya yang menarik gitu ya. Apakah kita lihat kondisi ppm-nya? Kalau misalkan ppm-nya selalu optimal, maka kondisi tanamannya kausalitasnya selalu baik gitu ya. Dari rumusan masalah itu semuanya berasal. Dari rumusan masalah kita buat judul, kita kumpulin datanya, kita kembangin sistemnya. Kemudian kita analisis berhasil atau tidak penelitiannya. Itulah kenapa rumusan masalah itu sangat penting. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau tidak untuk perumusan masalah? Saya lanjutkan sedikit lagi deh. Nah, jadi ada beberapa jenis ya untuk perumusan masalah gitu. Yang pertama, ada masalah untuk mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena. Kita ingin tahu sebenarnya ada masalah apa sih? Atau masalah ini sebenarnya terjadinya kenapa? Gitu. Ada juga masalah yang membandingkan dua atau lebih fenomena, atau ada masalah untuk mencari hubungan antara dua fenomena. Kalau misalkan kita di teknik elektro, biasanya penelitian kita lebih yang ketiga, untuk mencari hubungan antara dua fenomena. Bisa juga ke arah yang kedua. Kalau misalkan kalian membandingkan dua jenis solusi, tapi kalau untuk membandingkan dua jenis solusi itu kalian harus mengembangkan dua jenis solusi itu untuk kalian bandingkan sendiri gitu. Jadi biasanya lebih repot gitu ya. Dan butuh waktu lebih lama. Jadi biasanya kita lakukan penelitian jenis ketiga perusahaan masalah.